Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran. Si Joseph ini menantang pihak kepolisian. Maka masa iya pihak kepolisian akan diam? Dan jelas dia menistakan agama, dia menghina Islam, dia menghina Nabi Muhammad, menyebut cabulullah. Kalau semuanya ternyata faktanya orang-orang non-muslim itu seperti itu di belakang kepada Islam. Seperti apa? Nah, berarti kan ya siap-siap saja. Panggilan jihad mungkin akan menggema. Dan boleh jadi perbedaan itu kemudian semakin diperuncing. Dan pada akhirnya sewaktu-waktu akan meledak. Kalau itu adalah bagian daripada ajaran Kristen. Salah satu yang harbun hari ini mungkin bisa juga ditafsirkan dengan orang-orang yang selalu serampangan dan menghina serta mencaci maki agama kita. Jangan salahkan juga umat Islam, saya kira. Kalau ada yang melakukan hal yang sama terhadap orang-orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Salam sejahtera pada kita semuanya. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, di hari Ahad ya, sambil ngabuburit ada berita yang cukup viral ya, sudah dibuat di berita-berita nasional juga, di TV-TV, channel-channel juga sudah banyak yang membahas, mengabarkan tentang satu orang yang mengaku Nabi ke-26. Siapa tuh namanya? Paul Jeng Naon lah. Terpenting siapa namanya. Ini yang penting. Kadang-kadang orang kemudian bertindak atas kebenaran yang dia pahami tentang agama atau atas yang dia pahami tentang kebangsaan. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang itu tidak dibenarkan oleh dalil kemanusiaan atau dalil keagamaan. Ya, kita sebagai umat Islam itu ya marah. Gak ada yang kemudian tidak akan marah dengan orang yang mengaku Nabi. Padahal Nabi Muhammad itu adalah khotamun nabiyyin, terakhir ujungnya para nabi. Artinya tidak bakalan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, meskipun banyak sekali kita saksikan dan kita temukan sudah dipenjara kemudian orang-orang yang mengaku nabi. Ada orang Garut, ya, Sukimin, siapalah, kemudian malaikat Jibril, ada yang mengaku malaikat Jibril, ya Eden dan sebagainya lah. Memang banyak sekali di Indonesia. Tetapi ini pun menjadi cambukan bagi masyarakat kita, saya kira, untuk mari tingkatkan IQ kita. Coba melihat sesuatu itu dengan dipikirkan terlebih dahulu, sehingga menyimpulkan apa yang kita lihat itu tidak akan menyeleweng dari yang seharusnya. Kenapa saya ngomong itu? Karena apapun, siapapun, atas dasar apapun di Indonesia ada pengikutnya. Itu loh yang membuat saya itu heran tuh. Ada yang mengaku malaikat, ada pengikutnya. Ada yang mengaku nabi, ada pengikutnya. Kemarin ada yang mengaku penguasa bumi, Sunda Empire, ada pengikutnya. Jadi semua kemudian di Indonesia aliran orang itu ada pengikutnya. Ini yang membuat saya heran juga. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Ya mungkin karena pendidikan kita, mohon maaf, belum merata.
Oke. Fasilitas pendidikan kita belum merata hingga pada akhirnya ada ketimpangan intelektual, ada ketimpangan pikiran. Oke, ada ketimpangan. Sehingga ya inilah yang membuat ini orang-orang bodoh itu kan gampang untuk dibodohi. Itu persoalannya. Maka kalau misal kita sedikit menaikkan IQ, maka tidak akan gampang terayu dan tidak akan gampang terbodohi dan terbohongi oleh orang-orang yang mengaku apa, mengaku siapa, mengatasnamakan apa, mengatasnamakan siapa, tidak akan gampang. Kenapa? Karena kita memiliki filter itu dan kita gunakan filter tersebut. Kembali lagi kepada si Paul Joseph apalah namanya itu. Ini harus cepat ditindak orang-orang seperti ini. Karena faktanya kita banyak masyarakat yang awam. Oke. Maka pihak kepolisian dan apalagi kemudian ini termasuk di dalam kategori penistaan, jelas ini. Kategorinya penistaan. Cabulullah Nabi Muhammad, cabulullah apalah itu. Bahasanya. Innalillahi lah. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Saya salah satu orang yang terus mengkampanyekan tentang katakanlah kebersamaan, keberagaman. Tidak ada perbedaan. Aku dan kamu, saya dan Anda mungkin beda agama. Tetapi sebagai manusia saya dan Anda sama. Itu prinsip itu yang kemudian kita pegang. Dan tidak akan kemudian mencederai nilai kemanusiaan seseorang, bahkan nilai ketuhanan seseorang jikapun itu berbeda. Karena ada batasan-batasan yang tidak bisa saya lakukan. Oke? Tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa kemudian kita menyuruh orang untuk beriman dan tidak. Menakdirkan orang beriman atau tidak, nggak bisa kita. Bukan urusan kita, urusan hidayah. Nah, kalau misal terus dibiarkan orang-orang seperti ini kemudian berkeliaran, ya maka jangan salahkan juga umat Islam, saya kira. Kalau ada yang melakukan hal yang sama terhadap orang-orang Kristen. Kayaknya dia orang Kristen, nggak tahu Katolik, nggak tahu Protestan, nggak tahu apa. Tapi yang jelas bukan Islam. Karena kan di Islam ada dalil itu kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Oke. Mungkin sekarang itu sudah tidak berlaku. Kemudian perang-perangan, main ancem-anceman secara fisik. Tetapi salah satu yang harbun hari ini mungkin bisa juga ditafsirkan dengan orang-orang yang selalu serampangan dan menghina serta mencaci maki agama kita. Oke, maka kalau ini mereka adalah sebagian kecil dari orang-orang Kristen, kalau mereka sebagian kecil dari orang-orang non-Muslim, saya harap untuk diingatkan lah ya. Kalau sedikit, kalau banyak seperti apa? Kalau semuanya ternyata faktanya orang-orang non-Muslim itu seperti itu di belakang kepada Islam, seperti apa? Nah, berarti kan ya siap-siap saja panggilan jihad mungkin akan menggema. Ya, saya harap untuk ini adalah oknum, karena di Islam pun ya memang ada oknum orang yang kemudian gaya ceramahnya menjelek-jelekan agama yang lain, menjelekkan Tuhan agama yang lain, menjelekkan ajaran agama yang lain. Ada yang seperti itu, faktanya ada. Dan saya bisa katakan di Islam orang yang seperti itu adalah minoritas, adalah sedikit, ya, adalah sedikit dan bukan dari keluar nilai-nilai ajaran Islam. Orang Islam banyak yang mengkritiknya. Tetapi kalau misal itu adalah bagian daripada ajaran Kristen untuk menjelekkan ajaran agama selain daripada Kristen atau apalah ya,
bukan hanya Kristen atau Katolik atau Hindu atau Buddha. Saya nggak tahu orang itu ajaran apa, agamanya apa. Berarti kan ya membuat atau apa namanya ya, ingin ada perbedaan, dan boleh jadi perbedaan itu kemudian semakin diperuncing dan pada akhirnya suatu waktu akan meledak kalau itu adalah bagian daripada ajaran Kristen. Tapi ya mudah-mudahan itu adalah sama minoritas juga di non-Islam gitu loh, orang-orang yang selalu arogansi di dalam merangkai kata untuk menjustifikasi agama yang lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan satu kali lagi sebelum saya tutup, pihak kepolisian ini jelas penistaan ya. Ini jelas penistaan. Karena ngomongin agama yang lain dan lagian menantang lagi. Si Joseph ini menantang pihak kepolisian. Maka masa iya pihak kepolisian akan diam? Dan jelas dia menistakan agama, dia menghina Islam, dia menghina Nabi Muhammad, menyebut cabulullah. Apa itu maksudnya itu? Cepatlah pihak kepolisian untuk menanggapi kasus ini, dan mudah-mudahan orangnya segera tertangkap dan diadili seadil-adilnya, dihukum yang berlaku di negara ini. Allahumma fiqil aqwami thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.